record. Oke, kita mulai. Oke, Pak. Rakun dulu ya. Silakan. Silakan. Boleh, boleh. Pertama, aku nggak biasa kayak ngerender background, jadi kayak kelihatannya emang agak kosong ya, sama kurang kurang perhatian aja. Karena emang beneran clueless aku, nggak tahu kayak ngasih detailnya gimana, Mhm, sama kayak nambahin beberapa hal ya, bingung kayak biar kelihatan hidup gitu backgroundnya. Nah, mhm, yang kedua tuh pertanyaanku yang aku kemarin sebutin ke Bang Hansen, kayak mhm, ilustrasi tuh selesainya tuh di mana gitu, bingung aku. mhm, Ini ya, aku jarang render kan, biasanya cuma buat konsep, buat ke 3D gitu. Jadi kayak mhm, walaupun sketsa kasar sama raw color udah cukup. Jadi mhm, kalau masalah komposisi, pose segala macem, pas udah selesai biasanya itu dipikirin. mhm, mhm, Jadi kayak ini bener-bener hal baru sih buatku sih. Kayak mhm, nyelesain sampai bener-bener polish gitu. mhm. Udah itu aja. Udah itu aja. Wah, oke. Nggak bisa render BG. Jadi emang BG lu baru beberapa kali ya? Gitu. Belum banyak Iya, repetisinya jarang. Iya. gitu. Seingatku Nggak, hmm, setahun ini ya, kalau ditarik hmm, ke Februari 2025 tuh 3 Bang, 3 yang ini. Yang pertama tuh Emilia, kedua hmm, Darkness yang ini terus, hmm. yang ada backgroundnya. Nah, Itu pun hmm, 2 yang detail kan cuman 2 kan? hmm. Nah, kesulitan spesifiknya ada gak? Ini kan tadi lu bilang datang dari gua nggak tahu harus ngapain, terus mau detailin lebih lagi tapi apa gitu kan. Selain ini ada lagi gak? Gak bisa render BG tuh spesifiknya gimana? Aku spesifiknya bingung kayak biar apa ya, kayak biar backgroundnya tuh sama karakternya nyambung gitu. Kan ini kelas ya, jadi aku kayak nyoba nambahin stiker di belakang sama coret-coretan dikit Ah, gitu di papan. Tapi kayak aku mau buat terlalu banyak coretan kayaknya agak berlebihan juga. Jadi kayak bingung intensitas detail sama intensitas apa ya, intensitas buat coretan itu kayak hmm, buat ngeblur-ngeblur gitu bingung aku. oke. Kayak aku pengen nambahin sticky note segala macam tapi bingung caranya gitu biar itu. Hmm, oke. Di situ ya. Terus ilustrasi selesainya di mana? Nah, ini sebenarnya misteri sejak lama sih gitu. Ya, dari zaman Da Vinci kan ini yang populernya lah ya gitu. Apa? Ya, ilustrasinya nggak selesai-selesai kan. WIP-nya tahun puluhan tahun kayaknya tuh Mona Lisa kan. Kayak gitu tuh. Nah, jadi sebenarnya Masterpiece, Pak. Kenapa? Tapi jadi masterpiece Iya, WIP-nya. tapi jadi masterpiece sampai 15 tahun kemudian kan gitu. Nah, ilustrasinya saya di mana? Iya sebenarnya by by nature-nya ya nggak akan pernah selesai. Lu akan selalu punya ruang untuk polish lagi, polish lagi, polish lagi, benerin lagi gitu. Memang secara default ilustrasi emang nggak pernah bisa selesai gitu. Nah, jadi ukuran selesainya gimana? Salah satu variabelnya adalah waktu, ya, waktu gitu. Karena kalau di dunia profesional, di dunia komersil lah ya, gitu, entah buat kebutuhan game, anime atau apa, lu akan selalu berhadapan dengan deadline gitu. Kenapa ada deadline? Karena lu kerjasama dengan unit yang lain, dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Lu tuh cuma bagian kecil dari company yang besar. Bahkan kalau company-nya kecil, mungkin 2 orang aja tuh lu udah harus kerja sama kan. Udah harus ininya gimana. Lu telat tuh ganggu semuanya gitu. Dan telat itu bener-bener kalau dunia kerja itu akan big no banget sih gitu. Kayak gitu tuh. Jadi selesai di mana salah satu variabelnya adalah lu waktuin gitu. Nah, diwaktuin mungkin ini seminggu aja atau ini 2 minggu aja gitu kan. Nah, kalau butuh banyak ya udah gitu, dipanjangin aja. Karena semakin panjang kan biasanya walaupun nggak selalu ya, akan punya ruang untuk lebih push lagi gitu. Masih masuk kan ya? Oh, Aman aman. oke, masih masuk ya. Oke. Nah,
kayak gitu tuh. Nah, menurut lu gimana kalau variabelnya waktu? Hmm, kalau variabelnya waktu menurutku cocoknya buat kerjaan ya, tapi jujur aku kan agak apa, punya perfeksionis gitu ya. Jadi kayak Mhm, kadang ngejar-ngejar detail gitu. Kan kayak kemarin gitu, pan yang disuruh lanjut render, Bang. mhm, Aku nyoba sebisa mungkin itu base formnya apa, shadow formnya tuh jelas banget gitu. mhm, Baru niatnya pengen ku tambahin itu kan. mhm, Aku lupa waktu gara-gara render. Jadinya mhm, cuma kayak setengah selesai doang jadinya. Kayak mhm. minggu kemarin itu. Iya, mhm. Aduh, Nah, connecting. kalau variabel waktu tuh menurut lu bisa lakuin nggak? Atau akan lu lakuin atau lu punya pertimbangan gitu? Ini sih, aku kalau seumpamanya kayak aku biasanya gambar 2 minggu, 3 minggu, terus dikasih gambar seminggu, aku nawar sih. Oke. Nah, oke. Nah, variabel waktu Soalnya tuh kalau ada ya beberapa gimana? hal yang Mhm, dipotong tuh, mhm, kalau seumpamanya ada beberapa proses yang dipotong gitu di gambarku, ya pasti hasilnya nggak maksimal dong gitu kan. mhm, iya. Nah, Jadi kayak biasanya mhm, ya mungkin punya range sendiri lah kalau waktu tuh ya. mhm, Selesainya 3 minggu, 4 minggu, atau mungkin sebulan mhm, gitu. iya, Buat ngerjain full render. iya. Nah, variabel waktu tuh bisa mainnya gini juga. Jadi misalnya ini kan kerjaan lu 2 minggu kan? 2 minggu full ngerjain ini kan? Mhm, Gitu. iya. Nah, kalau langsung 3 hari sakit banget dong, akan pusing banget kan gitu. Nah, di stresnya mungkin setengahnya aja itu juga sebenarnya udah stres tersendiri kan gitu. Tapi lu kompromikan ininya, detailnya gitu. Misalnya 100% lu tuh 2 minggu. Di 1 minggu tuh lu bisa 70% deh gitu. Ya, kayak gitu. Jadi lu akan punya prioritas untuk mana yang harus gue detailin, mana yang harus gue abaikan. Distribusi detail nama teknisnya. Kayak gitu. Karena kalau ilustrasi semuanya detail itu juga nggak bagus gitu. Harus ada yang berisik, harus ada yang kalah gitu. Nah gitu. Waktu tuh bisa dimainin kayak gitu juga. Nah, tips berikutnya adalah lu petakan gitu. Lu tulis runutannya, lu checklist gitu kan. Oh di karya ini gua harus fokus ke misalnya apa render baju kemarin kan. Render baju checklist. Nah ini. Jadi lu buat list yang uh, akan lu selesaikan dalam permuk ini gitu. Nah kalau menurut lu kayak gitu gimana? Menurutku bagus sih. Hmm, Aku mungkin nggak kepikiran ke situ aja, karena kan aku bilang tadi kan, hmm, belum biasa kayak ngerender sampai selesai gitu, kayak hmm, sampai jadi gitu. hmm, Bahkan kebanyakan di IG pun tuh kayak biar aku nggak kebiasaan perfeksionis ya gitu, nggak hmm, ngejar-ngejar. Kayak ini udah ngerjain ngerjain seminggu, 2 minggu, ya udah upload aja hmm, walaupun belum puas gitu. hmm, Jadi kayak kayak emang ngebatasin diri sendiri aku sih. hmm, Dan ini juga Bang, kurang planning aja sih aku, jujur. iya, Karena kebanyakan planningku cuman sampai raw color udah itu aja. hmm, Kalau ke iya kayak render gitu. itu jarang direncanain. Hmm, ya, ya paling gitu sih. Nah tips ketiga ya, ya sebenarnya waktu juga sih. Deadline, lu kasih deadline. Jadi seminggu ini. Tapi gua rasa kalau buat belajar ya itu kurang tepat ya gitu. Karena belajar kan ruang lu bersenang-senang, ruang lu explore, ruang lu untuk nyoba sesuatu yang lu nggak bisa. Variabel waktu tuh sebenarnya bisa dikesampingkan aja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kasus kayak gini nih. Kadang orang dikasih 5 hari sama 30 hari, itu hasilnya nggak jauh gitu. Jadi kadang tuh waktunya kebanyakan, itu juga bisa berakhir jadi kebanyakan procrastinate-nya. Atau mungkin bukan procrastinate juga, kebanyakan ini gue harus apain ya, ini gue harus apain ya, clueless-nya gitu kan, kayak lu bilang di sini kan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dengan lu pepetin, dengan lu runut ininya, eh mungkin itu kali jawabannya. Tapi kan approach orang beda-beda ya. Kalau gue kan tipe yang runut ya. Kalau yang chaotic ya, ya sebenarnya gue juga gak tahu sih jawabannya ya. Gitu. Karena kalau gue lebih dirunut sih. Kayak gitu sih Pak. Betul.
Nah, terus ini kan repetisi lu yang juga belum banyak kan ya gitu. Ya udah Iya dinikmati aja. backgroundnya. Saat ini masih 2 minggu satu, nanti 2 minggu satu lagi, nanti pelan-pelan jadi 10 hari gitu. Tapi variabel waktunya lu sampingan dulu. Lu harus di sini lu di fase lu nemuin kualitas yang ini gue suka nih gitu. Anjir ini gambar gua gitu. Gitu. Variabel waktunya boleh dikesampingkan dulu gitu. Cuma ya jangan jadi kelamaan juga gitu. 2 minggu sih sebenarnya masih oke ya untuk bikin yang push the limit gitu ya. 2 minggu sampai 1 bulan tuh masih fun ya. Kayak gitu. Oke ya. Terus nggak bisa render background ya. Nah, nanti gua pengen over deh untuk BG-nya. Terus stiker coretan, aksen-aksen, intensitas gimana. Oke, kalau detail kecil itu ini cara mainnya itu adalah ilmu komposisi. Cuma ini ilmu yang mungkin kompleks juga ya, gitu. Ada namanya big, medium, small. Pernah dengar gak, Pak? Pernah lah ya pasti ya. Nah, iya pernah. Nah, tahu cara pakainya tahu. Tahu tahu. Biasanya Nah, yang gede satu, habis itu yang heeh. medium, habis itu yang kecil gitu. Iya, kayak gitu. Big, Detailnya medium, itu. small. Nah, medium terus small. Jaraknya juga kan. Nah, ini. Jadi dia tuh ini tuh teknik untuk nge-create randomness tapi eh tapi sebenarnya terencana gitu. Nah, itu gua ya ilmunya tuh sebenarnya gini nih. Ritmenya dihancurin gitu. Jadi bukan satu, dua, tiga, enggak bukan. Nol, 0,5, satu, tapi lu bukan di ini kan, 50 50 gitu. Tapi di sini di 0,3, 0,3 terus di sini 0, kayak gini. Ritmenya itu tuh dipatahin gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, Itu itu jaraknya jurus nggak pertama. proporsional lah. Mm-mm. Nggak, nggak terlalu inilah repetisi berulang gitu yang membosankan. Terus kedua, ada namanya eh, leading line. Nah, semua itu akan ini mata lihat kemana. Ini akan jadi leading line. Gitu. Nah, makanya Hmm. apa ini itu si golden ratio Fibonacci kan nih. Ini tuh buat salah satu cara komposisi leading line yang paling sederhana sih. Gitu. Terus dulu kan. Lu udah planning flow komposisinya ya? Itu Di sih gambar ini? fokusnya Enggak ya? itu sih bagian Hmm. itu badan Hmm. baju kan. Hmm. Nah, ini kan, gue udah bagus naruh karakternya tuh bukan di tengah tapi di sini. Tapi mau di tengah pun bisa, cuma nanti cara main komposisinya akan berbeda lagi. Nah, ini kan jadi ini. Ini si siput ini nih, dia itu panduan lu, bukan bukan menghalangi lu gitu. Jadi lu bisa bikin ritmenya tuh dengan flow kayak gini. Jadi dia ini. Nah, dia lihat apa? Kasih apa di sini? Gitu kan. Nah, kayak gitu Aku sih. sebenarnya pengen itu ya, pengen kayak kasih Hmm. murid nulis gitu, tapi bingung kemarin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau gue lebih suka eksplorasi ide kayak gini di tahap roughnya ya, bukan di tahap jadi. Jadi mah udah tinggal tinggal aduh bosan tapi dikerjain aja udah gitu aja sih gitu. Gitu. Nah, serunya tuh juga kalau gue di rough ya untuk eksekusi idenya. Nah, kayak gitu sih. Jadi untuk gimana caranya bikin aksen-aksen kecil-kecil gitu di medium small sama leading line. Dari objek di sini ke objek berikutnya, ke objek berikutnya lagi. Kita dikasih apa sebagai baca. Sampai akhirnya Hmm, kita dikasih seluruh kanvas gitu. Tapi nggak harus juga seluruh kanvas ya. Jualan utamanya iya. kayaknya cukup. Nah, lu kasih framing gini juga bagus tuh ya. Oh, ini kasih framing gitu ya. Ini kan yang kayak nggak disengaja tapi sengaja kan sebenarnya gitu. Iya. Tuh. Itu Hmm. itu kayak Hmm. aku pengen tulisin kalender tapi Mm-mm. malas kecil-kecil. Mm. Pakai ini aja Pak, tekstur, Iya, PNG. tekstur, tekstur nanti lu median, apa, lu softin gitu.
Ke-blend, Heeh. di-blend, kok Nah, blend di salah blur kecil. anjir. Enggak di blur, di median, median. Jadi dia nggak sampai soft Mmm, edge gitu. Hmm. Tapi itu Photoshop only. Oke, sekarang gue explore ini ya, render. Nah, kemarin kan gue bilang lu bisa push warnanya. Tapi diapain push warna ya gitu aku ya? jujur Gitu. jujur di situ Nah, bingung sih, iya, push kalau warna tuh dibilang push diapain warnanya. gitu. Heeh. Nah, jadi ini sampai titik udah pro pun ya. Apa? Kalau yang tanpa referensi ya mungkin karena itu udah diulangnya banyak. Tapi kalau yang aduh, aku belum sering nih kayak gini. Aku akan cari dulu gitu. Mau mood kayak siapa ya gitu. Nah, makanya penting cari eksplorasi. Ini kan mau ruangnya kelasnya siang kan. School. Siang Ini menjelang mau sore lah background gitu, gitu. jam 1-an. Nah, kelas school kelas. Nah, jadi kan lu udah di kepala lu kan pop out kan ide yang ke generate kan Mmm, gitu. Tapi kan ide iya di iya. kepala tuh blur kan. Susah ininya ngerangkainya kan. Nah, jadi lu translate itu jadi premis, terus lu research. Research ya itu dengan cari referensi gini. Nah, Pinterest ada salah satu yang top notch-nya lah ya. Tuh. Nah, cari tuh. Ada gak gambar mood yang kira-kira gue mau nih kayak gini gitu. Kemarin kayaknya aku make itu deh, dari itunya, apa sih namanya, lupa animenya. Kayak apa, dari anime yang itu loh, yang apa, anak sekolah cowok gitu, yang itu semua, Dan si kelakuannya aneh kok semua gitu. dan si koko ini Iya, hijau. Apa nama animenya? Gue kagak nonton anime. lupa aku. Itu dan si koko ini hijau. Tulisannya gimana? Dan Nichijo si dan dan si si koko Koko ni tuh ada. Chijo Belum. Itu tadi. Tadi. dan si Tuh, udah Kokose fokus no kan. Nichijo. Oh ini Iya. Daily Iya, Lives of High School Boys School Class. Ah, Ya, ya kagak ada lagi. itu, kemarin kebetulan nemu pop up-nya di situ. Kayak gini, moodnya kayak gini. Iya iya, mirip. Nah, ini di Tapi fotografi. kayaknya ada yang itu deh, Udah apa, yang lama. overcast gitu kayaknya kemarin. Mm, Yang siang ada kemarin. mm. Lupa aku nyimpen referensinya di PC lagi, nggak lagi di PC soalnya. nyalain. Lah, dinyalain internetnya mati anjir. Iya Kirim lagi ke ini. HP dulu lewat Bluetooth. School Kirim Class lagi. yang Bluetooth. Atau nggak lewat kabel. Ya, jadi mau pakai yang mana? Ini, kelas ini. Ini Iya iya, referensinya. mirip sih. Nah, nah, begini ini. Tapi kemarin lighting-nya mirip kayak ini, Bang, yang aku gambar sekarang kemarin tuh. Mm-mm. Nah, jadi setelah lo dapet mood yang lo ingin, nah, udah tinggal ini materialize dari idea yang gue generate gitu. Nah, udah. Sekarang gimana caranya nge-translate ini ke gambar lu gitu. Apa? Dan ini gitu. Ya gitu sih, Pak, approach-nya, Pak. Gitu. Mmm, Nah, teori-teori fundamentals itu akan ngebantu lo untuk merationalize itu gitu. Tapi sisanya di pertandingan langsungnya itu bikin karyanya ya begini caranya gitu. Nah, kalau bener-bener overwhelmed bingung ya berarti fundamentalsnya gitu kan. Gitu yang masih perlu dieksplor dulu kayak gitu tuh. Nah, misalnya gue berkaca ruangannya gue mau kayak gini moodnya. Berarti intensitasnya semuanya. Nah, di sini dia main warna-warna ini. Coba kita eksplor. tuh di bawah. Eksplor. Nah, gue akan apa? Gue akan main di kecil aja. Nih. Nah, gue biasa bikin kanvas lagi untuk ini reminder kecil kayak gini. Nah,
Oke. Nah, jadi kayak gini. Sekarang gue tinggal bandingin aja gambar ini sama gambar gue. Nah, menurut lo apa nih yang bisa lo kelihatan? Itu sih kalau kalau di referensi lebih blown out ya. Tapi ini Hmm. jujur ya, itu bukan referensi yang aku pakai kemarin, bukan. Hmm. Tapi kayak kelasnya itu tetap di situ. Ya, buat contoh aja ini gitu. Eksekusinya ya nanti ini buatin aja. Apa? Mendemonstrasikan kerangka pikirnya. Gitu. Itu aja Bang, kalau mau itu taruh di atas itunya aja. Di atas layarnya di atas bangku gitu. Di atas meja layar itunya. Di atas meja. Sini. Oh iya. Nih, setup dulu. Nah, jadi gue fokus pada impression dulu. Apa? Impression. Jadi gue ngerjainnya kecil gini. Gitu. Terus dengan segala ya teori ini ya, kayak shadow itu diimplement aja. Tapi kalau itu pun benar, itu masih belum sampai bikin artwork yang bagus. Itu jadi artwork yang teknikalnya bener gitu. Belum belum tentu jadi bagus juga gitu. Nah, makanya bagusnya itu harus didefinisikan dulu dengan referensi yang udah bagus juga gitu. Kayak gitu. Nah, ini rasa ini kayak shadow apa? Kayak shadownya. Nah, terus gua akan pakai checker andalan gue ya, yaitu uh, Gelap. solution. Terus Hitam. ya, nah, kayak gini. Penting untuk ngecek keterbacaan tuh ya. Nah, harusnya ada before afternya ya. Gimana ya before afternya? Paling atas Bang tadi Bang. Iya, di atas. Bentar, di off dulu. Nah, ini gua screenshot jadi buat di compare nanti. Oke, kayak gini. Terus sekarang ini. Nah, ini terus ya udah gue bernalar aja dengan apa yang gue targetin, apa yang gue udah sedang lakukan, terus apa yang masih gap gitu sih. Gitu. Nah, sampai sini udah pertanyaan gak Baraku? Aku nggak ada pertanyaan sih, tapi Hmm. ini aja. Kalau aku nangkapnya gini kan, kayak Hmm, reference ya apa moodnya tuh dibuat dulu, habis itu baru kayak nambahin detail-detail kecil, gitu betul. nggak sih? Iya betul. Jadi impresinya tuh selesai dulu, baru yang lain-lain menyusul. Itu mejanya kemarin hasil eksperimen itu Bang, tekstur kayunya Bang. Mm-mm. Aku ngambil di Ya, Pinterest, bagus kok. habis Bagus. itu aku kasih multiply, digabung, habis itu aku color correction. Mm. Habis Nah, itu di paint over. gua bikin kecil kayak nih. Nah, ini gue biasa proses ini tuh gue lakuin pas rough ya gitu. Karena sebenarnya pas render juga nggak apa-apa sih. Karena kalau gue pas ngerender tuh udah jadi kan, udah beban harus bagus gitu. Makanya gue lebih nyaman ada di apa? em, ada di rough color. Mana sih ininya? Mungkin karena itu ya, beda Oh, workflow boardnya kita di ya. sini. Iya, iya. Hmm. Aku kayak 80% tuh render soalnya cara cara aku gambar tuh. Mm-mm. Bener-bener kayak apa? Kayak orang ngelukis gitu, Bang. Mm-mm. Bisa juga kayak gitu. Workflow mah bebas aja.
Nah, terus ketika udah gue buntu tuh, ya, diapain lagi ya? Gue kan cek sini. Oh, keterbacaannya nih. Oh, ininya bisa lebih terang. Lihat sini nih, bisa lebih jos lagi. Sur. Sorry. Hmm. Terus cek cek ininya lagi. Hmm. Ya, kayak gitu sih. Nah, di Posakarna lagi tuh artinya warna lu tuh kan transisi dari gelap ke terang gitu. Nah, ditambah warna lagi Hmm, tuh lu ada warna-warna desaturated yang lemah gitu. Tapi yang bikin warna lu tuh jadi nggak mute gitu, muted gitu. Jadi nggak terlalu apa saturasi ini ke sini gitu. mantap. Value ini nggak terlalu lurus lah gitu. Gitu. Nah, jadi misalnya Iya tambahin sih. warna apa gitu. Jujur kalau warna kan aku juga masih belum itu ya. Iya, ya cuma kompleks sih memang. Hmm. Nanti gua kasih Aku warna belajar warna aja ini. dan pas itu, Hmm. Bang. Hmm. Nah, apa yang jangan sampai ngejreng gini ya, ganggu nanti deh. Yang ini aja yang lemah-lemah aja. Support aja dia support. Terus cek ya. Untuk kayak gini kan. Terus ini untuk ngasih apa gradasinya bisa. Enak nih layering lu ya, nggak ribet ya. Udah di grup-grup semua. Iya, biar itu, Nah, biar yang ngajar nggak itu, nggak repot. ya bagus. Jadi gue pas nge-crop. Terus tekstur sih sebenarnya kalau anime bisa opsional. Karena kalau makainya tekstur foto ya, kalau makainya nggak becus tuh dia jadi kayak nggak nyambung gitu. Nah terus Iya, tadi lu kalau itu. ya nanya ini kan, nanya apa nyambunginnya gimana ya? Nah dia tuh syarat karakter hadir dalam backgroundnya itu adalah ambience-nya relate gitu, ambience like-nya apa cahaya sekitarnya gitu, cahaya overall-nya gitu, ambient-nya gitu. Nah itu eh ininya konsistensi lighting-nya itu salah satunya juga ambient-nya gitu. Hmm. Nah, jadi kan misalnya dia nih ada di mood, ini mau rencananya mau mood warna apa? Aku agak itu sebenarnya kebanyakan nuansanya biru sih, tapi kayak biar dindingnya itu aja. Nah, main biru ya. Nah, ini terlalu kencang. Nah, sekitarnya juga ini. Atau yang paling curang sebenarnya gradient ini map udah langsung tempel, moodnya seragam. Atau color balance juga bisa. Gradient map. Jadi, Di atas tapi kacamatanya tipis aja. itu aku pisah. Tipis aja. Lemah aja gradient. Ya, kayak gitulah eksekusinya. Nah, terus kalau soal eh, angle ya, ini angle lu sangat lurus sekali, Pak. Itu Gitu. males perspektif aku Iya, jujur. iya sangat sangat anti perspektif sekali. Iya. Saya kalau bisa dieksplor angle-nya lagi kan, gitu. Apa? Mungkin nggak harus dari atas dari bawah nggak usah. Cuma dia muter lah, apa? Mejanya tuh gini lah. Nah, mejanya tuh gini lah. Tuh. Iya, Ya, agak itu, apa? agak Tuh poin. kelihatan. Ini buset dipasin banget di tengah gitu. Kayak gitu sih. Bisa sih, tetep box sih. Gitu. Iya, tapi kurang itu Hmm. aja, Hmm. kurang natural aja. Iya, ya begini sih Pak. Untuk push warna, nah ini di shadow-nya ada warna apa, lo ini lagi. Tapi ya eksekusinya mengikuti dengan tujuan yang lo ingin. Itu acuan referensinya gimana.
Nah ini gue mau tiru misalnya. Loh, nggak masuk ya? Salah layer. Salah layer ya? Terus. Nggak masuk guys. Udah apa ini? Nggak masuk. Oh, kirain. Ternyata Terus, dua yang kesalahan. terus kontrol ini. Kontrol. Ini kan mostly dominannya warna karena biru ya. Berarti apa? Dominannya warna cool gitu. Gitu. Nah, lu mainin satu warna counternya tuh apa lagi tuh? Warna warnanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya coklatnya Itu bisa jadi warnanya meja warnanya tuh. gitu kan. Iya, bisa. Gitu. Dikontrol sampai jadi distribusi jangan sampai 50-50 tapi 70-30 atau 60-40 gitu. Apa atau 65-35 gitu kan. Dipatahin Aku ritmenya itu sih. gitu. Aku mikirnya kan kayak ini warnanya yang gede meja, habis itu kulit Mm-mm. kan, habis itu stiker tuh di itu Mm-mm. di papan tuh. Mm-mm. Jadi kayak bignya meja, mediumnya kulit, smallnya Mm-mm. stiker gitu. Mm-mm. Mm. Ya, begitulah. Terus sama apa lagi? Udah selesai dong. Nah, udah sih saya Iya, ketika lu jam udah jam terbangku sih kurang sih. heeh, ketika lu udah login, udah tinggal dirapihin deh gitu. Gitu sih. Ya, itu aja yang bisa saya contohkan ya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Sebelum berlanjut. Nggak ada Udah sih, terjawab ya. cuman itu bingungnya itu udah 3 hal itu doang. Nah, lu coba Soalnya untuk kayak ini next bener-bener project. hal baru Hmm. sih Bang buatku. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Buat next project coba dieksplor ini berencananya dulu gitu. Diekspor idenya dulu. Mungkin bikin beberapa thumbnail kah? Beberapa thumbnail berat gak buat lu? Gitu, beberapa ide gitu kan. Kalau cuman Oh. hitam putih kayaknya enggak sih. Enggak, sampai Jadi warna juga. masalahnya di warna, Sampai warna juga gitu. di warna Jadi iya lu itu explore agak susah. explore impresinya dulu gitu. Gitu. Nah, nanti baru ini. Nah, kalau untuk storytelling, iya, iya udah sih ini apa? Dia ada di sekolah ini ya, sekolah Badung ya. Ini detail-detail kecilnya kayak gitu. Aku nginget itu loh, apa, Heeh. pas sekolah SMP gitu, Sekolah lu sekolah sendiri SD ya. kelas 6. Iya. Kayak gitu. Ya, ya begitulah untuk gambar ya. Sip, terima kasih Pak Rakun sudah menyetor tugasnya. Berarti nanti PR terakhir aja deh kita bahas. Nah, terus ini nggak usah selesai. Nah, Ih, oke Pak Jonas. punyaku sendiri ini. Punyaku sendiri 40 menit aja. Iya, sudah 33 menit. Wah, hilang Pak Jonas. Oi, anjir AFK deh. Ketiduran nih. Hong jet recordnya. Cara efisiensi waktu saat line art biar nggak bosen. Nggak bisa, pasti bosen line art. Nggak ada. Pasti bosen. Memahami pena brush yang cocok untuk line art. Jadi ekspor aja Pak penanya. Cobain punya siapa. Terus pelajari cara pakainya. Ah ini cocok buat gua, ini enggak gitu. Dan kayaknya lu nih di pertanyaan ini lu tuh mencari ini kayaknya. Mencari silver bullet ya gitu. Satu rahasia yang bikin masalah selesai gitu. Padahal nggak ada Pak. Rahasia itu nggak ada Pak. Gitu. Ya skill aja udah gitu. Gitu. Mungkin ya gitu. Ini penyakit mencari berasnya apa bang gitu kan. Padahal beras ya beras aja gitu. Ya, sisanya tergantung yang make kan. Gitu. Ada kemungkinan ke situ. Terus workflow line art yang bagus tuh kayak gimana? Workflow line art yang bagus. eh
nggak universal sih ini Pak, gitu. Kalau gue yang bagus ya, pertama yang hasilnya sesuai yang gue mau, gitu. Supaya dapat sesuai yang gue mau, ini gue harus siapa nih, artisnya siapa, terus diikutin gitu kan. Workflow lain yang bagus tuh kayak gimana? Nah kalau soal workflow, Maksudnya ya, ya mungkin kalau, workflow di hmm, sini Bang wah, Jo tuh kayak dari mana dulu Bang? hmm, Dari badan, dari ya baju itu apa sih, dari rambut gitu? Dia itu sih nanyanya mungkin terserah, gitu maksudnya ya. itu sih terserah ya, terserah lah, gitu, terserah. Gitu. Makanya diekspor, cari yang lo nyaman gitu. Karena cara yang gue nyaman, lo belum tentu nyaman kan? Gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi harus diekspor, harus dicari tahu. Lu senangnya bagaimana polanya itu sendiri. Gitu. Ya kalau soal workflow kan kemarin gue udah jelasin ya, gitu. Yang pertemuan lalu kan, udah kan. Gue mulai dari luar Iya. dulu, terus nanti baru masuk ke detail, ketebalannya tuh setengahnya kalau yang detail gitu kan. Terus ya udah kayak gitu aja. Dan ketika gua dapat kerjaan misalnya straight dengan apa karakter full body line art berurutan gitu. Nah, gua akan jadi ruang gua untuk oh kayaknya diginiin bagus deh. Kayaknya diginiin bagus deh. Jadi ketika repetisinya banyak dan cepat gitu jedanya, itu akan jadi tempat gua untuk kayaknya diulik gini enak deh. Kayaknya diulik ini gini kayak gitu. Cuma ya konsistennya jadi nggak bagus ya karena kan nyoba hal baru terus gitu. Nah gitu. Jadi wakolan yang bagus ya yang lu explore gitu. Sampai lu ketemu nggak ada nggak ada jawaban dari orang lainnya gitu. Orang lain ya referensi aja kayak gitu. Gitu. Terus line art yang bagus tuh seperti apa? Yang lu mau, yang lu mau gitu. Ini bagus, ini bagus. Tuh. Terus ini juga bagus. Tuh. Jadi lu maunya yang kayak gimana? Dan kalau bisa yang lu mau ya yang udah level komersil ya, yang udah level profesional beneran gitu, bukan yang temen lu atau tetangga lu atau kakak kelas lu gitu kan. Gitu. Jadi yang lu suka make sure yang udah solid juga gitu. Jadi yang bagus tuh seperti apa? Yang lu definisikan sendiri gitu. Gitu. Ah, nggak bisa ngerespon ya. Pak Jonas. Iya. Jadi satu arah lagi nih. Bentar-bentar. Heeh. Mumpung nggak ini nggak Hmm. track-track. Hmm. Ya, lain ada gak sih standarnya yang bagus tuh? Standar emang kelihatan bagus itu line art itu kan tebal tipisnya tuh gimana gitu? Yang Hmm. membuat line art tuh kelihatan enak kan tebal tipisnya ya? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Ini dari dua Oh enggak? kasus ini aja, Itu tergantung pribadi malah Bang jadinya. ini tipis semua. Kita beda kasus deh ya. Ini dua nih. Ini tipis semua. Coba itu Tapi kan Mark ini Brunet diwarnain tuh. gitu. Ini ada tebal tipis tuh. Ini buat anime kan. Nah, terus ada kita explore Pixiv deh misalnya. Pixiv ranking. Nah, jadi nggak ada yang satu standar untuk semua orang gitu enggak. Mulai dari yang lu suka aja gitu. Lu suka dan lu mau menjadi gitu. Dan make sure itu beneran bagus. Tuh. Tapi kalau bisa jangan ketinggian, karena kalau ketinggian kalah mulu gitu. Gitu. Entah Dicari ini kenapa aja ya entah kenapa gue metodenya. ngebandingin line art gue sama artis yang lain tuh kok line artnya bisa ini Mm-mm. gitu. Yang artis tuh ada kesan hidupnya tersendiri gitu. Mm-mm. Nih, kita bedah dari ini nih, gambar random ranking Pixiv ya. Tuh. Ini kan dia painting. Dia ini painting nih kan. Jadi dia line artnya setelah paintingnya udah jadi gitu. Bagus kan ini? Bagus. Gitu. Nah, ini pertama. Terus ranking duanya siapa? Bentar, gue mau ngasih contoh ya yang kemarin gue Boleh, nemu. boleh, boleh. Kan kemarin gue nanya ke temen yang Ah, line art. ah, Kan dia bisa, jawabnya itu bisa. slow and itu apa? Slow and steady gitu. Take time, no rush, slow and smooth gitu. Smooth Mm-mm. is good. Nah, smooth di Mm-mm. sini tuh maksudnya apa? Gue gak paham nih.
Oh, iya juga ya. Semut apa ya? Halus. Ini yang gua gak paham tuh semut di sini tuh maksudnya apa ya? Dan bagus apa itu untuk dikatakan line art tuh sebagai bagus tuh kan ini gambarnya ya. Ini bagus. Ya, gambar orang lah. Ya, ini Contohnya bagus. ini kan line art. Heeh. Cara tahu semutnya tuh di mana? Itu yang Waduh, definisi dipertanyakan. semutnya apa ya? Halus ya? Iya, Yang di harus pop up di kepala gue ya, semut ya artinya ini, Kak. Ya menurut gue tapi ada ya. Ini coba eh, eh tarikannya tuh luwes gitu, tidak ragu-ragu gitu. Tidak begini nariknya, tapi begini. Nah, tuh. Semut menurut gue begini sih. Nggak tahu sih menurut temen lu gimana. Nah, kayak gini tapi tuh. coba satu tarikan cepet masih jelek gua nggak lulus. Berarti Gimana? ini pengalaman kan berarti grinding aja, Pak. Gitu. Sama Coba ukuran peta black ngaruh sih. Gitu. coba bandingin line art yang baik. Apa pen tablet dia 10 inch juga? Sama, gue juga 10 inch. Gimana gimana Pak Jonas? Kalau lo ngeliat line art gue masih ini, masih gak masih ragu-ragu. Kalau gimana? Eh, udah getting better sih. Udah getting better kok. Ini impresi gua tuh lo udah sampai ini. Eh, kan gua angkatan 2010 gambar ya. Ini Ya, tuh yang udah nemuin caranya cel shading anime. Ya gitu, kualitinya gitu. Ya. Impresi gue gitu. Nah, ini sebenarnya lain lu udah apa ya? Udah growth sih ya. Bagus kok ini. Gitu. Bagus kok ini. Gitu. Coba yang bisa coba. kalau gimana? Nah, gue bingungnya bagusnya di mana ya? Ini tarikan lo emang masih amatir, tapi dibanding yang kemarin, ini udah growth sih menurut saya. Kemarin tuh yang 17 ini, menurut gue udah growth sih. Gitu, dibanding yang ini kan. Hmm. Udah ada slight growth nih. Bisa gak? Ya seminggu doang sih tapi jaraknya. Hmm, Nggak kelihatan dulu ya. enggak, kayaknya sama aja. Gimana ya? Abstrak sih memang. Menurut gue karena revisi yang kemarin kan, lu tuh udah berani mainin ininya. Apa? Tarikannya udah lebih lebih berani. Cuma gara-gara masih masih belum banyak kan ya gitu. Jadinya masih ini. Nah, justru gue lihat di sini masalahnya tuh datang dari form drawingnya itu sendiri, Pak. Gitu. Yang masih bisa di-push gitu. Ngerti gak tuh maksudnya? Form drawing gitu. Oh, Jadi ya. kesalahan drawing itu yang ke bottleneck gitu. Padahal nih lainnya udah bisa ini. Coba gue lain ya ya. Nih, muka lu nih. Boleh lah. Kayak muka aja nih. Ini lu kayak titik beratnya sekarang di situ ya. Line art, line art, line art. Nah, masalahnya line art tuh kan jiwanya untuk ini ya, gambar anime ya. Enggak lah, jiwanya ya drawingnya, sketch. Enggak, line art itunya juga Pak, nunjukin storytelling, ekspresi juga. Iya, tapi Kalau line-nya tebel, kan ya, artinya marah apa ini gitu. Kalau tipis, kalem. tapi kejujuran lu tuh datangnya dari ini, dari sketch gitu. Liner tuh ini bahasa bahasa ininya ya, bahasa penerjemahannya lah ya. Dia tuh sketch tapi render gitu. Sketch tapi render. Jadi dia tuh ngepolis aja kan. Oh, coba orang gua ngeflip doang. Ya, orang tampak depan.
Aku walaupun semi realis juga gitu kadang kok, Bang. Mhm. Oh, antek-antek asing. Nah, tuh jadi Akal-akalan barat. Iya, harusnya udah selesai ini, kenapa masih belum selesai run up tuh. Lanjut aja. Tuh, Bang Hansen nggak nyampe 5 menit udah selesai muka, Bang. ya gue udah Apa kan ngulangin, gue kan yang berapa ratus besar, kali. gue kan yang besarnya dulu, Pak, yang luarnya dulu. Hmm. Detailnya belakangan aja. Anjir, gue males aja detailnya lama, ya udah yang luarnya aja gue itu line art dulu gitu. Hmm. Nah, kalau untuk rambut sih apa ya? Pakai 10 deh misalnya. Nggak, masalahnya kan semenjak tahu ya kegunaan penbrush gue tuh 5 ke 7 Hmm. tuh itu main main garisnya. Hmm. 50 ke 60 tuh itunya apa? Hmm. Transisi itulah, transisi yang kayak Guardian gitu lah. Hmm. Terus yang ke 300 itu blurnya gitu. Hmm. Anjir, kata gue tuh pengen multiguna kata gue tuh. Dan sama ini ya nyeting juga itunya gue settingan tablet. Iya, setting. Makanya bukan beras masalahnya. Itu penyakit penyakit semua orang juga tuh ya. Berasnya apa bang? Aku ingin sejago abang. Pasti karena berasnya kan, gitu. Iya. Gitu. Pas pas udah dikasih, anjir kok tetap sampah ya. Pakai beras Gitu. bulog anjir. Iya, atau enggak jawaban pro tuh biasanya enggak, gue pakai beras bulat aja gitu kan. Gitu. Enggak, gue beras bulat aja. Detailnya langsung berkurang Pak, rambutnya yang digambar ulang tuh. Enggak, gue kalau mau ditanya nanti aja. Nyusul aja, nyusul. Pokoknya fokus ke kalau approach gue fokus ke ini. Semuanya dulu selesai, baru nyusul. Nah, kalau gue biasa karena ada keperluan diwarnain kan nanti gue beda-beda layer gitu, Pak. Gitu. Jadi sekali fill langsung semuanya ke warna. Cuma ini untuk kepentingan demo nggak perlu lah. Gitu. Nah, ini kan dia udah ke belakang nih, udah masuk detail, gue kurangin. Makanya nggak usah lihat ya, susah. Nah, Nah, terus kemarin untuk kan ini ya kenapa? Pak, Kenapa? kemarin Kenapa? kan nanya yang itu jawabannya smooth, no take time, no rush, Hmm. smooth. Di sana gue gak ngerti smooth di sini maksudnya apa? Sebagus apakah itu dianggap Iya, smooth tuh? lu tanya temen lu lagi deh, kan dia ngomong ya, gitu. Gitu. Semut tuh apa Pak definisinya gitu? Coba tanya lagi tuh. Karena yang gue tangkap sih gitu. Semut tuh ini garisnya tuh lu nggak takut gitu. Luwes sekali ya bahasa Indonesianya tuh luwes gitu. Nah ini coba di compare ya. Mana sih? Nah, gimana? Lu narik kesimpulan apa nih? Bentar. Coba deh gue mau detailin lagi. Gue mau detailin lagi. Mau bilang moodnya tapi tetap sama. Kenapa? Ini ya, gue kadang bingungnya tuh tebal tipisnya tuh kadang bisa Oh, mempengaruhi kan. ngomong pengaruh ya? Nah, ini kan di dalam nih sekarang nih. Gue mau tambahin extra gitu. Karena kalau influence gue dulu kan Death Note ya, gitu. Pakai si Ya. Obata, gitu kan. Dia kan gambar like Yagami-nya gitu kan. Rambutnya. Ini zaman gue SMA kan Death Note gede banget tuh. Influence gue dia nih. Like Yagami mana. Nah, jadi gue gambar rambut sampai hari ini sukanya digini.
Eh, jadi gini nih. Oh, kata si Obata ya. Jadi gue ikutin flow-nya. Nah, kalau biasanya pas diwarnain ganggu ya, gue delete aja nanti ini detail. Cuma kalau buat kepentingan keindahan karakternya, gue suka di detail-detail ini. Tapi lagi-lagi ini keputusan gue pribadi aja, nggak ada teori-teori gimana. Nah, terus, nah nanti udah jadi kan nih, baru lu rapihin yang bisa lu rapihin. Ini tambahin detail-detail kecil. Terus, ya nanti lu tanya temen lu lagi, smooth artinya apa? Nah, yang gue tangkap sih gitu gue. Bentar. Nah, ini gimana? Bro, gimana Pak? Beda sih kerasanya gitu. Mm-mm. Atau ya, tapi gue kalau ngelihat line up yang lain tuh kenapa punya ini ya Pak? Kadang tuh punya feel kerasanya beda gitu sama gue. Gue tuh kayak no soul ini di line art tuh. Iya, iya, bener-bener. Ini tuh impresi gue tuh kayak ini, kayak anak nggak pernah pegang tradi. Iya, kayak nggak pernah pegang tradi gitu. Hmm. Iya gitu sih. Iya, no-so sih kayaknya masih kata yang tepat sih. Iya, kayak gitu. Jadi Karena gue explore aja, ngerasa Pak. gambar gue yang ini ya line artnya tuh Hmm. kayak kalau ngebandingin sama line art yang lain yang artis lain tuh kerasa ada jiwanya Pak di sana tuh. Hmm. Kayak ada storytelling tersendirinya gitu. Iya, nah itu. Ya gue yakin itu bukan masalah yang bisa sebentar selesai sih. Jadi nggak apa-apa lu tiap seminggu jadi satu, seminggu jadi satu, terus keep in check aja. Ya, itu PR gua tuh Hmm. bingungnya, kok bisa Gitu. sih orang buat line art tuh kayak punya Nah kayak gini jiwanya kan. gitu, padahal itu Tuh. line art doang gitu, Hmm. ya. Gue sebenarnya juga belum dapat jawaban yang gue seneng sih. Coba yang safe zone gue saat ini ya itu yang tadi gue bilang ke lu. Nah kayak gini kan tuh karena perbedaannya. Tuh, kadang juga bisa ngerubah ekspresinya, ngerubah matanya gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang gue dapat insight dari si Fajri Diep ya. Iya kalau mau diwarnain, peduli setan lah sama enggak, maksudnya konteksnya nggak gitu. Pokoknya yang gua ambil decision sekarang ini, kalau kan gue bakal diwarnain terus nih liner gue. Jadi gue nggak usah terlalu too much care lah sama line weight gitu. Supaya gue bisa cut production time di line artnya gitu. Kayak gitu, Pak. Hmm. Tapi gua kadang itu ya, ada yang nemu line art bagus tapi color-nya ikut bagus juga. Mm-mm. Nggak itu, dulu pernah Iya gua kan, di ini line art. grup Ibis Friend yang lewat di Heeh. timeline tuh ada orang yang line art-nya bagus gitu, sama itunya Pak, coloring-nya juga ikut bagus gitu, jadi Heeh. harmoni gitu. No. Apa Ini Jepang contoh ini nih, Messi Messi tapi kesel banget ya, tapi bagus gitu. Nah, kayak gini. Tuh, line art tuh ini aja kenapa-napa, Pak. cropnya aja kagak diurus gitu. Tuh, hasil cropnya tuh. Tuh. Karena gambar tuh dilihat dalam bentuk kecil, dalam bentuk segini kan, gitu. Bukan orang ngeliat nggak kayak gini ya, gitu. Ya, gitu. Dan justru kayak gini tuh apa ada kejujuran dan ngepolis ini tuh nggak susah, apa tinggal tinggal waktu aja gitu. Tapi impresinya tuh udah dapet gitu. Nah, kayak gini. Orang Jepang tuh di coloring juga line art-nya. Iya, gitu. Nah, itu lain tuh kayak gini tuh hancur begini. Tapi, tapi ini nomor dua Pixiver ini nih. Tuh, kayak gitu ya. Hmm. Iya iya, ini contoh yang apa? Messi kalau di zoom tapi di zoom out
overpower gitu loh. Nah, kayak gini nih. Nah, oke. Reason lu kenapa sih, Pak? Take too much care sama line art? Tradisional mungkin karena dulu ada di tradisional. Kenapa? Karena tradisional. Ya dulu tradisional gue ngerasa line art gue busuk di mana tuh tidak satu garis itu tidak menyambung ya. Dan sayangnya Oh, sering jelek dan bergerigi lah. gitu ya. Nah, kalau di Makanya pen mah lu lebih ini lagi, Pak. Ya jelek dah gitu. Lebih lebih ini aja, lebih legowo lagi kalau di pen. ini kalau di digital lu bisa ini ada kesempatan memperbaiki di Iya. Nah, cuma jadinya diperbaiki terus di lima digital. tapi gue pinginnya seluwes kayak yang contoh itu lah gambar yang contoh yang ini yang gue kasih itu sebagus itu. Yang ini. Ya udah, itu yang lu ini. Yang lu coba ikutin aja kayak gitu. Kadang Jadi, kadang gue bingung juga mm-mm. orang tuh kadang ngasih line-nya tebel tapi masuk akal di baju Oh, tuh. atau enggak kalau lu gabut gini, Pak. Misalnya aku males gambar nih. Ini kan nggak pakai mikir. Lu pakai kertas A4 yang gede kalau bisa ya A4 lah, A4 atau mungkin A3 ya. Ah, pakai kertas murah aja jadi lu nggak sayang ya. Gitu terus lu ini belajar eh belajar garis lurus gitu. Kalau gua kan jagonya tuh gini kan. Jadi gini, misalnya. Nah, tuh ya belajar lurus gini tuh. Tahu kan cara lurus? Udah pernah tahu kan di Dropbox yang gerak tuh solder lu gitu. Udah tahu kan? Nah, Tahu tak? kayak gitu tuh. Kalau digital sih sebenarnya agak susah ya. Soalnya digital kan cuma berapa berapa senti doang kan realitasnya gitu tuh. Di kertas gitu. Gitu. Atau enggak kertas Tapi gorengan, lu coret-coret gitu kan biar nggak sayang gitu. wah, Gitu, Pak. sketchbook Heeh. gua udah habis buat line art itu dulu, Pak. Latihan Heeh. dulu dulu tuh one up yang gitu kan. Heeh. Bisa nih latihan Tapi gini nih. Bagus nih. nggak tahu ya, emang kayak jam tayang gua yang kurang ini. Jam tayang, jam terbang. Jam tayang, Pak. Eh, Kan saya menampilkan gambar, bukan ini. Anjir bikin term sendiri nih. Iya, Nah, kayak gitu. KBBI baru. Nah, liner gue juga dulu kan gue pakai ini, tapi ngeliner lagi dong. Nggak mau saya. Line art. Pakai ini dulu line artnya. Ini seinget gue ini deh yang rambut hijau kemarin tuh. Seinget gue ini. Oh. Gue ngerasakan ada kelemahan nih dari line art ini. Kayak ada terlalu digital gitu. Nah akhirnya setelah ketemu Hanski nanya itu line lu pakai apa? Nah akhirnya gue nemukan pasangan baru ya gitu. Yaitu line art gue yang ini. Karena line art ini kayak ngasih impresi pen. Nah cuma kan gue nggak suka nih kalau ada gini-gini. Ya gue hapus aja pak. Gitu. Ya gue hapus aja. Oh udah gitu. Oke itu untuk line art ya. Nah sekarang kita komentar ke drawingnya. Ya tapi bagus sih pak Hidup dengan minggu ini. tidak Minggu ini progres. Padahal hidup dengan kenapa? 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 bentar, gua dengan hidup dengan privilege kayak orang lain belajar menggambar. Ya pakai yang ada aja pak. Gitu. Wah, bukan barangnya, Hmm. waktunya. Iya waktunya. Ada orang yang udah udah keluarga cari duit gitu. Ada orang yang apa-apa bilang nggak ada waktu gitu. Ya kalau mau mah lakuin aja pak. Gitu. Dengan sumber daya yang ada Ada. gitu. Ah, iya benar. Duduk, Neng. Hmm. Nah kalau drawing apa? Evaluasi apa pak? Drawing ya? Kalau soal drawingnya. Ini kan tadi semua pertanyaan soal line art ya. Iya soal Apa ya line art, yang line art, line art, line art. Keresahan lu semua nih gua line art semua. baju paling masih ini PR gua tuh folding baju apa sama
Apa ya, harusnya detail-detailnya tuh nambah ya baju tuh, tapi kalau gua detail bajunya kurang gitu yang Mhm. polter. Baju spesifik bagian mananya? Mau bahas yang mana nih? Ini kah Mending jaketnya? itu bukan Ininya? jaket ya, foldingnya Pak, masalah folding tekukan yang kalau itu kan lagi dipakai ya Mhm. jaket tuh. Ah. Gua ngerasa tekukan gua tuh asal nekuk aja gitu, gak secara Ah, logika gitu. kayaknya gue lihat lu kan 2 referensi mulu nih. Mhm. Tapi coba dalam 2 referensi itu tuh ada variase yang nyontoh persis dulu aja deh, Pak, gitu. Tapi dinalar ya, gitu. Jangan cuma nyontoh ngantuk ya. Pokoknya jangan sampai ngantuk deh. Kalau ngantuk berarti autopilot kan, gitu. Anjir. Jadi cara ini, cari masalah aja, cari masalah maksudnya gue mau bedah apanya, gue mau cari tahu apanya gitu. Gitu. Soalnya kesalahan berulang lu dari ini kan udah repetisi keempat ya. Ini kesalahan berulang lu adalah ketika kasusnya berbeda, visual library lu nggak ada gitu kan. Gitu. Nyari tahu juga nyari di mana gitu. Dan akhirnya jadinya clueless gitu. Bener kayak gitu gak? Polanya kayak gitu gak? Hampir sama, tapi Heeh. gua tuh ngakalin cara ini folding jaket yang si ini ya, referensi Mhm, karakternya ya. mhm, Gue nyari gambar yang sama, gue coba manipulasi lah. mhm. Ujung-ujungnya main manipulate juga. Ya jadi kayaknya lu perlu ruang ini deh. Isolate. Jadi tapi kayaknya jangan nyontoh persis ya, karena ngantuk sih nyontoh persis. Eh, misalnya lu kena masalah di apa baju gitu, di lekuk baju. Coba lu contoh dulu nih referensi siapa nama karakternya nih? Nah, Noah ya. Referensi persis dulu aja Noah gitu. Pas persis kan lu akan nge-breakdown, lu akan ini. Terus tuh dapet kesimpulan baru lah gitu. Oh, kayaknya diginiin. Habis itu lu eksekusi gitu. Tapi ruangannya kecil aja gitu. Eksperimen 10 menit aja, Pak. Gitu. Kayak gitu. Bisa gak kayak gitu, Pak? Lu yakin, Pak? Gitu. Jadi problem solving lo dilatih gitu. eh, ini mah tekukan ini ya, tekukan si kalau kainnya gak. Ini kan Mhm. jaketnya gue punya agak permasalahan di jaket karena ini kan nggak dipakai ke badan ya sebagai Mhm. Iya. aksesoris. Heeh. Ya, gue punya masalahnya ini ngebayangin tekukannya gitu. Iya. Kalau puasanya gini tuh. Susah sih emang. Yang Mhm. bagian blazernya mah kan gue ngakalinnya wah udah ini blazer kan dari referensinya nyatu ya, tinggal Ah, nyamain heeh. aja sama Iya. itunya tubuhnya gitu. Mhm. Oh iya ini ada ininya ya. Ada konstruksinya kan. Dus 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 dus. Dus. Nah, ini konstruksinya ya. Nah, iya kan udah ada konstruksinya. Nah, udah apa? Di grinding. Tapi lu punya keresahan di liner juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Ya udah, Pak. Tapi progres kok ternyata ini. Percobaan keempat bagus kok. Pertama, kenapa gue bilang bagus? Mukanya good looking, cakep. Ya. Ini mukanya bagus. Proporsi kepalanya juga pas ya, bagus. Gitu. Ini lekuk baju sangat terasa lu bingung ya. Nah, yang benernya gimana? Ini formnya gini, Pak. Nah, dia tuh lebih lebih muterin, lebih ngebungkus. Nah, kayak gini. Nah, terus putus dia. Terus shape-nya juga lu ngerubah ya. Shape ini jadi terlalu panjang. Nah, kayak gini, Pak. Jadi itu punya ada volumenya gitu. Tuh, bisa kelihatan nggak? Itu Tuh, sih letak ada volumenya. letak Nah, kelirunya gue sih kayak. iya. Terus di sini dia kan ada ngegembung dikit gitu kan. Nah, nalar lagi kan ini. Dasinya kan ada ngegembung gitu kan, ada volume gitu. Nah, ini form lo gitu. Jadi belajar semuanya itu ditranslate jadi formnya gimana, formnya. Jadi itu lu nggak lihat dasi sebagai dasi, lihat dasi sebagai shape dan form aja, sebagai bentuk 2D dan 3D aja gitu. Kayak gitu.
Itu nasehat nasehat ini sepuh dunia kayak gitu tuh. Jangan lihat mata sebagai mata, tapi lihat mata sebagai shape gitu, sebagai form gitu. Terus ini ada detail kecil. Kalau sketsa gue biasa bulat aja karena placeholder doang. Tuh, ini lehernya udah bagus. Terus, nah ini kan dia punya boobs kan. Dia boobs ini kan punya volume kan. Kalau lu bingung, mungkin lu bisa bikin cross contournya dulu gitu. Gitu. Pernah pernah coba gak Pak bikin cross contour Pak? Nggak, nggak, gue Belum. nggak ngasih cross contour. Nah, iya coba kalau lu bingung ngebayangin tiga dimensinya, lu bikin cross contour dulu. Jadi lu dapat gambaran volumenya gitu. Jadi lihat objeknya ini sebagai tiga dimensi gitu. Nah, kayak gini kan ada cross contournya nih. Tapi kalau udah bisa mah nggak usah ya gitu. Wah, ah, dibayangin aja cukup gitu. Nah ini kan kita punya cross contour nih, alat bantu tambahan. Warnanya merah deh. Terus mana tadi? Hmm, ini si blazernya dia akan ngikutin form dari si lekuk tubuhnya. Hmm, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya udah ini udah punya workflow yang mulai dari naked dulu, tapi lu masih belum bisa maksimalin gitu ya. Apa 3D form ininya gitu. Masih bisa di-push lagi gitu. Ini ya, Nah, tuh. penambahan baju tuh ngeribetin itu ya Pak. Nalar gue untuk ini Mm-mm, mm-mm. Nah, kayak gini. ngebentuk kain 3D-nya tuh makin sulit itu. Iya, ngebentuk Nalar, kain 3D-nya lebih sulit. eh, nalarnya ya, nalarin Mm-mm, 3D-nya tuh. iya. Nah, kayak gini. Kan. Ini walau gua udah gambar tetap aja imajiner ya. Tetap aja gue bayanginnya imajiner aja gitu. Sebagai bentuk tiga dimensi. Nah, kayak gini. Kita lihat deh. Perbandingannya. Warna ungu. Nah, nah tuh. Kayak gini ya. Ah, terlalu lebar ya. Nah, terlalu lebar mah gampang edit aja. Udah. Nah, edit aja. Nah, ya kan? Dia tuh lebih apa? Lebih ngebungkus gak sih? Tuh, lebih punya volume. Nah, ini kan ada boobsnya. Berarti nanti di sini tuh akan ada ini di shading kan dia akan ada ini kan. Nah, nah, balik ke sini lagi dia akan di sini berarti keluhnya tuh di sini. Nanti di sini akan jadi shading. Nah, kalau eksekusi ini base color kan gini tuh ya. Nah, terus habis itu udah. Lu susah di mana lagi? Jaket ini ya tadi ya, jaket. Nah, kalau jaket memang sulit sih ya kayak gini. Cuma lu kan punya jaket di rumah lah ya. Cobalah kayak orang gila aja deh gitu. Nggak Ada kaca gak di rumah? Ada kaca gak di rumah? ada, tapi Kaca gede ini gitu. ya, Heeh. tapi sayangnya jaket dunia nyata sama jaket yang dipakai sama karakternya, jaketnya itu kan itu ya Heeh. oversize Heeh. sedat, dan yang gue kagak. Suruh ade Itu lu. ah kata gue, kalau kata gue normal mah kayaknya gampang, gue disuruh buat jadi ini ya referensi gue gitu. Oh Itu iya, kagak. oversize. Ya oversize tuh sih ini juga ya. Iris juga sih. Semua apa ya? Semua yang di Oversize Millennium juga yang ya. kan itu jaket yang ukurannya over ya, di bagian lengannya tuh oversize ya, agak ini Mm-mm. ngepasin badan. Masa 3D modelnya tuh chibi ya.
di luar cek Iya, nih. Gitu. gua Kalau nyari Genshin, di itunya kalau Genshin gua ini ada. puter-puterin 3D model deh dulu tuh. Ya ini sih jawabannya riset sih Pak. Research aja Pak. Gitu. Nah kalau lu nge-geek pakai jaket sendiri, lihat kaca, eh buka, tutup, perhatiin cara kerjanya gimana. Gitu aja. Pakai Dash Creator tuh, cari model Ah, maju yang mirip. ini ini di sini. Mulai. Nah, kalau approach gua akan fokus pada big shape lagi big shape-nya dulu. Big shape, big shape, big shape. Nah, terus, nah ini gembungnya terus mana? Kenalan lagi. Nah, gua rasa ini jaket lu 3D formnya masih bisa di-push. Jadi dia kayak gini. Nah, ini ngelengkungnya tuh terlalu pendek Pak dia, Pak. Kan dia bisa ke belakang tuh. Nah, bisa ke belakang ini kan. Hmm. Ini reasonnya kenapa Pak eksekusi gini? Itu dari lengan yang Ah, kanan mungkin. kenapa? Biar dari Tuh, lengan yang kanan sih kayaknya. dari Yang lengan kanan kanan. yang Iya, satunya itu kan yang ke atas, yang heeh, megang rambut. Kan satunya lagi kan ini ya iya, kegeseran biar harmoni aja. iya. Bes Iya, besar tapi itu. lu impresinya tuh lekuknya jadi kayak lurus banget Pak itu. Jadi kayak gini nih. Tuh. Seharusnya Niatnya kan gini kan. ngasih Nah, mm, Gue niatnya tuh ngeseimbangin, Pak, sama kiri kanan mm, tuh nggak lebar itunya, Pak, tapi kayaknya mm. salah sih. Iya ya, miss kok ini. Miss, miss. Nah, di sini lu kan ada guide ini, ada guide apa? Lekuk tubuh ya. Udah, kenalan lagi. Ini kan ketariknya di sini. Cuma ya memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah kok gitu. Jadi emang akumulasi dari pengalaman juga sih gitu. Nah, gua rasa ini sampai sini nih. Nah, ini sampai sini. Gua rasa kayak gini ya. Di sini nih. Di sininya hapus. Oke, nah kayak gini paling bisa bisa gitu. Nah, kayak betul. Terus untuk apa lagi? Apalagi Pak yang baju aja yang susah ya? Ini muka udah Ya, bagus kan? Hmm. karena masalah isu terbesarnya tuh baju berpikir secara masuk akalnya Iya, logiknya gitu ya. heeh. Maksudnya dengan Sudah kubilang susah. Susah, susah. pose Tapi bisa kok. Dicicil aja. Gimana gimana? pose-posenya kan Hmm. ini kan setiap pose mempengaruhi itu ya, bentuk si baju yang akan dipakai Yep, karakter walaupun betul, betul, modelnya gitu-gitu aja gitu. betul. Bang Johannes juga milihnya yang berlayer anjir. Iya, betul. Nggak apa-apa kan nyicip nyicip, tapi udah 4 kali. Gitu. Bukan Ya udah, nyicip itu ketagihan. kita Dan diksinya lucu banget. Ya. Nah ini nyawit. tubuh bohainya lu jadi kurang bohai nih. Ininya Pak, curve-nya ini di sini Pak. Kenapa nggak lu ikutin nih? Nah, Ini. kemarin Tuh. saya habis diisi sama rakun, anjir. Oh gitu. Rakun bilangnya begitu. Iya, Oh, iya. oh, anjir disalahin jadinya lu kun. Enggak, itu Heeh. hasil diskusi, anjir. Iya. Tadinya kan Nah ya kayak gitu. ditekukin, tapi kayaknya aslinya tuh kadang ini ya, ada jarak gitu, nggak sepenuhnya Mm-mm. nekuk, Nah, ngikat ke cewek tuh patahannya gini. Ini kan si SY kan. Gini nih cewek. Ini cowok nih. Dia tuh lebih ngotak-ngotak gitu. Hmm. Kalau cewek tuh dia lebih curve. Salah satu patokannya gitu sih. Apa bedanya ya? nggak, Mas, kemarin kan diskusi, Eh, kata gua tuh, "Ini tekukan ininya kok nggak masuk akal," eh, gitu. Jadi kita kasih lebih lah kayaknya tuh. eh.
Iya, ini lu Karena mainin curve-nya. kalau di dunia nyata kan baju kan ada itunya Pak, ada Iya. kendornya biar gak Iya, gak tapi jadi lekuk tubuhnya jadi terlanggar tuh ya, gitu. Yang bikin bodinya cakep kan itu. Ini Gitu kan. dadanya kurang gede nih. Iya. Iya ini kan kan aslinya juga. Noah. Noah gede nih. Jadi debat toket. Jadi Eh, gede-gedein jadi Noah masalah. gede nih. Itu Nah, Top minimal itulah double asetnya C di itu. nerf. Asetnya di nerf. gua gua masih bingung untuk ngebesarin sesuatu yang ngepas tuh Hmm. nanti apa dibesar-besarkan aja. Oke, udah ya. Untuk PR buat Pak Rakun, gue sih kepikiran lu kayaknya explore ini nih. Belajar explore ide gitu. Jadi ketika lu punya ide mau gambar apa, lu bikin variasinya 3 gitu. 3 thumbnail gitu. Nanti itu lu pilih kayak gitu. Susah gak kayak gini Pak? PR Pak? Gitu. Kayaknya enggak sih, Gak bisa bisa kan? sih, Gitu. aman. Apa? Thumbnailnya juga bukan hitam putih aja. Sampai terbaca, tapi Iya, terbacanya tuh kecil begini gitu. Kecil aja gitu kan. Kecil aja gitu. bisa lah dicoba Nah, lah. explore angle-nya, explore storytelling-nya gitu. Ntar Kayak gitu. kalau susah aku nanya lagi deh. Heeh. Oke, sampai 5 minggu ke depan explore kayak gitu ya. Idenya dulu gitu. Terus ya sama ini ruang buat lu bermain dengan warna gitu. Bisa juga. Hmm. Ya, ada gak? Rocky anjir. Oke, satu thumbnail keren. Nah, Rocky. mana thumbnailnya ya? Ya kayak gini nih. Ini thumbnail gak sih? Ini udah jadi ya? Udah jadi, Pak. Wah, Kayak gitu. 3 jadi. Jadi setiap bikin artwork tuh bikin 3 ide gitu. Apa? Nah, kayaknya ini aja Pak, pura-pura klien aja. Lu suka yang mana? Tanya teman-teman sini aja gitu. Karena kalau bikin 3 buat personal, biasanya tuh gue selalu pengen bikin tiga-tiganya gitu. Jadi susah banget gitu. Jadi buat seru-seruan aja sama temen sini. Lu suka yang A, B, C gitu dan kenapa gitu. Gitu. Habis itu kalau untuk Pak Johannes, ya udah gini aja Pak, nggak usah color dulu, keep improving drawingnya karena lu punya keresahan line art juga silakan dieksplor terus aja line art gitu. Kita warna nanti dulu aja. Tapi ya jadi seminggu satu cukup lah gitu. Explore terus aja. Berarti kita tidak liburan. Libur, 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 libur. Sampai kita ketemu lagi kapan ya? Ya pokoknya seminggu setelah Lebaran lah ya. Gitu. Karena tanggal Akhir 17 tuh akhir Maret berarti akhir Maret. Gitu. nggak tahu ya. Minggu minggu. Deadline puasa tuh tinggal 1 hari Nyontek lagi. dong Bang Jo. Hah? Nyontek, gua anime, lu nyontek ke gua. Lebaran kan kapan? Maret kan? Ya, Tanggal minggunya. Berarti kemungkinan 19 atau 20 tanggal lah. tanggal 29 berarti. 29 Tanggal kita kelas lagi. 29. Kan Oh, lebarannya 20 Maret. Masa oh iya. lu mau ini? Apa Oh, minggunya masa? pasti. Iya Oh, kan, pasti. happy-happy dulu. Mau mudik, Eh, mudik. Nggak mudik tuh. Ya udah berarti kita ketemu lagi 29 Maret. Iya, bulan puasa gak bisa gambar ya, ini. 29 Maret. Oh iya. Jadi lu mau gambar apa? Ya udah boleh latihan itu dulu, latihan isolate dulu aja, baju aja dulu gitu. Iya, jadi lu mau latihan apa dong? Nah, itu yang sulit ya. Kayaknya Iya. oh, kayaknya bagian yang itunya gue akan ngerjainnya di malam hari dah. Oh ya, bisa Jadi diakalin gitu, bisa. Oke, enjoy the long karena term project. Ya, karena siangnya harus berpuasa dan gak boleh ngelihat sesuatu yang gue asik. batalin. Ya tetap ya, cycle-nya ya Ya, evaluasi ya, evaluasi ya. Ini penting ini. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. ya, Selamat berlibur, selamat berpuasa. Bentar lagi. ya Thank kagak you, bisa tutup ngeliat ya. orang Korea lagi. Nah.